Yo, what's up? Welcome back to BTS Game Mobile with me, Tori Bitaksana. Ya, hari ini kita bakal ngomongin soal hasil kamera dari Poco X3 Pro dan Poco X3. Nah, kemarin kita sempat nge-review beberapa hasil dari kamera dari HP yang lainnya dan mendapat beberapa masukan juga. Jadi hari ini kita bakal ngasih lebih dari yang biasanya. Saya akan berusaha untuk menyampaikan beberapa hal detail terkait hasil dari Poco X3 dan Poco X3 Pro. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan mengenai satu dasar dulu. Kalau si Poco X3 Pro ini hanya disematkan kamera 48 megapiksel dibandingkan dengan kamera Poco X3 yang lalu 64 megapiksel. Nah, tentu ini bakal mempengaruhi tentang dynamic range-nya, jangkauan mengenai gambar atau penangkapan cahaya dari gelap ke terang itu bakalan berbeda karena resolusinya beda. Tapi yang perlu jadi sorotan adalah kombinasi dari keduanya. Si Poco X3 Pro kali ini menggunakan prosesor 860 Snapdragon tentunya, dan si Poco X3 menggunakan prosesor 732G. Hal ini bakal mempengaruhi ke kamera nggak? Tentu bakal mempengaruhi, tapi sejauh mana? Mari kita bahas bersama di review kamera Poco X3 Pro dan Poco X3 hari ini. Sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu dapat informasi update terbaru dari video-video di BTS Game Mobile. Oke, mari kita bahas saja langsung dari kamera pertama, yakni mode autonya, baik si Poco X3 maupun si Poco X3 Pro. Ini teman-teman sudah bisa melihatnya, baik dari layar kanan atau kiri. Sudah kita berikan Poco X3 dan Poco X3 Pro. Ini adalah kamera auto mode pertama. Masalah dynamic range itu dipengaruhi salah satunya adalah prosesor kamera itu sendiri dan besaran megapiksel si kameranya. Cuman kalau di sini ketika kita pakai buat mode auto 1 kali zoom, saya cenderung lebih suka hasilnya di Poco X3 Pro karena awannya itu langitnya terlihat cerah, biru, jelas dibandingkan dengan si Poco X3 yang mungkin agak sedikit terang, jadinya agak ke putih, dan ini saya kurang suka. Barangkali bisa kita jadikan dasar pertama dulu ya. Jadi untuk tone warnanya emang agak beda ini. Si X3 Pro ini cenderung lebih padat warnanya dan lebih kuat, menampilkan warna biru di awan itu dengan lebih menawan dibandingkan dengan X3 NFC-nya. Dynamic range-nya lebih padat si Poco X3 Pro, itu menurut saya pribadi. Jadi tangkapan dari cahaya gelap ke terangnya lebih kuat si Poco X3 Pro, sehingga hasil warnanya pun, kalau warna memang lebih tajam si Poco X3 ya, tapi kalau masalah hasil keseluruhan saya pribadi lebih suka dengan yang Poco X3 Pro. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pandangan yang berbeda, oke, saya bakal menerima hal itu, dan ini sekali lagi adalah pandangan pribadi saya. Bukan berarti saya mutlak mengatakan ini baik ini buruk, tapi sekali lagi adalah ini menurut pengalaman pribadiku. Ya, nah begitu pula kalau pas kita memakai mode ultrawide-nya, saya tetap lebih cenderung milih Poco X3 Pro untuk hasil kameranya. Alasannya ya karena awannya dan langitnya itu memang terlihat lebih cerah, lebih mantap, dan tidak overexposure ya teman-teman. Ini menurut pandangan pribadi saya. Nah, berbeda halnya kalau pas saya pakai mode zoom ke 2 kali. Jadi di mode zoom 2 kali ini si Poco X3 ternyata lebih menampilkan gambar detail yang lebih menawan dibandingkan Poco X3 Pro. Tetapi sayangnya si Poco X3 ini tidak bisa di zoom lebih jauh lagi daripada itu. Nah, sedangkan si Poco X3 Pro dia bisa sampai maksimal 10 kali digital zoom. Dan perlu saya ingatkan juga teman-teman, kalau hasil foto ini dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kemampuan saya pribadi dalam mengambil dan teknik-teknik yang kita gunakan. Dan tentu kalau misalkan ini terjadi perbedaan, itu adalah hal wajar. Cuman saya akan berusaha terus untuk bisa menampilkan secara umum bagaimana hasil dari Poco X3 Pro dan Poco X3. Karena beberapa orang bakalan bilang kalau nggak peduli dengan hasil kameranya, yang penting adalah performanya. Tentu hal ini bakalan jadi istilahnya pilihan yang sangat bijak bagi teman-teman sendiri. Oke,
sekarang kita masuk ke Poco X3 dan Poco X3 Pro di model kamera utamanya. Si Poco X3 Pro dengan 48 megapiksel dan si Poco X3 dengan 64 megapiksel. Kali ini saya bakalan langsung memilih mutlak si Poco X3. Selain emang kamera utamanya 64 megapiksel, yang tentu sensor dynamic range-nya yang di sini harusnya lebih detail, lebih banyak, lebih kuat dibandingkan dengan yang 48 megapiksel. Jika dibandingkan dengan kamera auto tadi, si Poco X3 kali ini lebih sangat kuat banget, terutama di detail-detail warna di daun, kemudian di warna gelap sepeda motornya, juga di bayangan-bayangan yang ada di bawahnya. Kali ini si Poco X3 Pro malah cenderung over, meskipun kalau misalkan dibandingkan di sisi awannya ini keduanya hampir mirip, tapi kalau soal daunnya mutlak hijaunya hijau si Poco X3. Warnanya terlihat terang banget dan ini saya pikir bukan salah satu hal yang over ya. Dia masih sangat relevan. Saya suka dengan yang dihasilkan dari Poco X3. Bagaimana menurut kalian? Kalau ngomongin fitur, si Poco X3 Pro ini ada beberapa fitur tambahan yang sebelumnya nggak ada di Poco X3. Jadi salah satu fitur tambahan utama dari Poco X3 Pro ini adalah di mode cloningnya. Jadi di mode cloning itu si Poco X3 Pro ngasih satu tambahan lagi, yakni mode freeze frame. Gampangnya hasilnya seperti ini. Ini keren banget, tanpa harus kita ngedit, cukup satu kali tekan, hasilnya bisa menyenangkan. Bahkan kalau misalkan dibuat konten di sosial media, tentu ini orang-orang berpikir ngeditnya bagaimana, padahal kita hanya cukup satu kali tekan freeze frame, hasilnya seperti ini. Dan ini yang nggak ada atau belum ada di Poco X3. Mungkin saya pernah berpikir dan berpendapat kalau bagaimana kalau dulunya biasanya update sistem, update UI itu hanya di sistemnya saja, nggak sampai ke kameranya. Bagaimana kalau misalkan kita usulkan kalau misalkan nanti di update sistemnya, berarti juga di update fitur kameranya, seperti kasusnya di Poco X3 Pro dan Poco X3 kali ini. Jadi Poco X3 bisa ngupdate fitur kameranya mirip dengan Poco X3 Pro, meskipun bakalan jadi bumerang juga pasti ya kalau misalkan si Poco X3 bisa diupdate fitur kameranya mirip dengan Poco X3 Pro. Nah, juga fitur tambahan lagi yang ada di mode vlognya. Di mode vlognya ini saya catat ada dua tambahan model template, yakni model story dan mode frame juga. Hasilnya bisa teman-teman saksikan seperti ini. Hasil seperti ini tidak bisa kita dapatkan melalui Poco X3 karena ini memang baru ada di Poco X3 Pro kali ini. Sangat-sangat menyenangkan dan sangat instagramable banget. Oke, kita lanjut ke kamera depannya terlebih dahulu, si Poco X3 dan Poco X3 Pro. Salah satu fitur keunggulan saya di kedua HP ini adalah mereka sudah bisa digunakan untuk mode timelapse dan mode slow motion di kamera depan. Meskipun barangkali entah apa nanti kegunaannya kan, siapa yang bakalan bikin slow motion dengan kamera belakang yang pakai selfie, atau mungkin barangkali kalau pas makan terus dipakai selfie terus pakai mode slow motion bisa jadi. Atau kalau pas kamera depan ini cukup lumayan berfungsi ya, meskipun resolusinya belum sebaik yang ada di kamera belakang, karena di kamera depan ini hanya di 720p pada 120 fps saja untuk timelapse-nya, sedangkan di kamera belakang kita bisa ngeset ke 4K pada 30 fps, dan ini berlaku untuk Poco X3 dan Poco X3 Pro. Nah, yang saya suka dari kedua HP ini adalah keduanya sudah bisa menampilkan slow motion dengan resolusi 1080p pada 960 fps untuk kamera belakangnya. Hasilnya sangat memanjakan mata. Kembali di kamera depannya, di mode portraitnya baik Poco X3 maupun Poco X3 Pro ini bisa kita atur secara manual ya. Untuk aperturnya bisa diset dari 1 sampai ke f16. Jadi ini sangat tergantung kebutuhan kita. Mau sehalus apa bokeh yang dihasilkan dari
Poco X3 maupun Poco X3 Pro. Mari kita bandingkan bersama. Kalau di kondisi yang terang, si Poco X3 Pro ini agak cenderung kalah ya, karena dibandingkan dengan yang dihasilkan si Poco X3 ini yang lebih detail, lebih kuat, lebih mantap, dan blurnya itu lebih soft dibandingkan dengan yang ada di Poco X3 Pro. Selain yang di X3 Pro ini over exposure, juga saya kurang suka dengan warna yang dihasilkan. Ya, meskipun barangkali ini adalah tone warna dari keduanya di kamera depannya ini. Si Poco X3 Pro ini tone-nya agak merah, dan sedangkan si Poco X3 dia tone-nya agak biru. Mari kita lihat di fitur yang lainnya. Dan ini terjadi juga berulang kali ketika saya nyoba untuk beberapa kali juga hasil potretnya. Secara keseluruhan memang si Poco X3 Pro bakal mendapatkan hasil selfie potret yang lebih terang. Tapi menurutku ini terlalu terang dibandingkan dengan yang dipakai Poco X3 saja. Nah, keduanya ini sudah mendukung fitur hand gesture ya. Jadi kita nggak perlu mencet tombol shutter, kita tinggal melambaikan tangan kita ke kamera dan kamera bakal menyensor lalu bakal memotret kita dengan sendirinya. Jadi agak tertolong kalau misalkan nggak ada temen yang motretin. Apalagi ini foto selfie. Untuk kamera makro, keduanya bisa menampilkan hasil yang cukup bagus dengan detail yang masing-masing foto itu sama-sama kuat. Bedanya kali ini saya lebih memilih si Poco X3 Pro dengan alasan dia warnanya lebih solid dan warnanya juga lebih mantap tanpa mengurangi detail yang dipakai si Poco X3 Pro itu sendiri. Jadi kalau kita bandingkan sekarang Poco X3 dan Poco X3 Pro di mode makronya ini, latar belakangnya itu si Poco X3 terlihat lebih cerah dibandingkan dengan Poco X3 Pro yang lebih detail. Meskipun kalau kita perhatikan lagi secara warna barangkali ada yang memilih si Poco X3, tapi saya secara keseluruhan memilih Poco X3 Pro. Untuk mode panorama kita perhatikan bareng-bareng dulu ya. Jadi sebelum saya menilai, mari kita saksikan bersama ini hasilnya. Si Poco X3 dan Poco X3 Pro, kalau kita perhatikan detail awannya dan langitnya memang menang si Poco X3 Pro. Tetapi detail dedaunannya, warnanya lebih solid si Poco X3. Atau memang tingkat faktor exposure-nya dan tingkat kecerahan warnanya, juga tingkat dynamic range-nya untuk si Poco X3 dan Poco X3 Pro di mode panorama ini lebih kuat si Poco X3. Kalau misalkan kita perhatikan bayangannya atau bayangan di bawah itu, bayangan dedaunan itu cenderung lebih kuat dan lebih gelap si Poco X3. Tapi secara keseluruhan ini saya bilang mirip. Nah, kita bahas di videonya sekarang. Di videonya keduanya ini bisa maksimal 4K pada 30 fps. Atau kalau misalkan kita mau agak turun sedikit di resolusi yang 1080, tapi kita bisa maksimalin di 60 fps. Dan untuk video yang pertama ini kita nyobain mode kamera yang 1080 pada 30 fps dengan mengaktifkan mode stabilizer-nya. Di Poco X3 dan Poco X3 Pro ini sudah dilengkapi dengan mode stabilizer-nya. Jadi mari saja langsung saja kita coba seperti apa hasilnya. Ya, ini adalah pengambilan gambar dengan cara yang lumayan agak kasar ya. Meskipun belum dengan berlari. Setelah ini akan saya coba untuk setengah berlari. Video ini dibuat dengan kamera X3 Pro dan X3 NFC. Direkam dalam resolusi 1080p pada 30 fps. Menurut kalian lebih baik yang mana antara Poco X3 atau Poco X3 Pro? Kalau sekilas saya lihat malah lebih baik si Poco X3 ya. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Menurut kalian bagaimana? Ini juga jadi pernyataan kami kalau si Poco X3 dan Poco X3 Pro ini hanya bisa bekerja stabilizernya di 1080p pada 30 fps saja. Selebihnya nggak bisa.
dan itu pun hanya berlaku di kamera belakang karena di kamera depan belum ada mode stabilisernya. Kalau kita nyobain kamera di mode stabilizer, si Poco X3 ini jauh lebih bagus dibandingkan si Poco X3 Pro. Salah satu yang saya nilai lebih bagus adalah dia lebih stabil, sedikit lebih unggul kestabilannya, dan juga warnanya dia lebih natural dibandingkan dengan si Poco X3 Pro. Ini kita nggak pakai filter apapun ya, kita hanya pakai langsung mode autonya. Kita set untuk mode stabilizer dan aktif otomatis 1080p pada 30 fps, dan kita pakai berlari juga. Hasilnya seperti yang teman-teman saksikan ini. Saya sendiri lebih suka yang dihasilkan dari Poco X3 NFC. Bagaimana kalau menurut kalian? Nggak lupa juga kita nyobain mode video di kamera selfie-nya. Secara hasil saya pribadi lagi-lagi suka yang dihasilkan dengan Poco X3. Ini kemarin seingat saya nggak ngaktifin mode beauty, jadi semuanya alami, normal, natural, tanpa ada editing tambahan. Salah satu alasan saya kenapa lebih menyukai hasil dari Poco X3 adalah karena dia lebih bisa menampilkan full frame dengan cara yang lebih bijaksana dibandingkan di Poco X3 Pro. Bandingkan teman-teman, si Poco X3 Pro ini yang belakangnya itu warnanya jadi lebih cerah banget, dan bajuku jadi terlihat lebih putih dan wajahku juga terlihat lebih putih, padahal nggak segitu, dan saya menilai lebih normal si Poco X3 saja. Nah, begitu pula kalau pas kita coba pakai buat jalan, si Poco X3 ini lebih berkuasa, lebih bisa dapat nguasain cahaya, lebih bisa ngatur bagaimana dia menangkap cahaya yang masuk ke dalam lensa kameranya, sehingga dapat menghasilkan video yang tidak overexposure. Jadi gambarnya lebih natural, tidak terlalu cerah banget kayak berlebih banget cahayanya seperti yang ada di Poco X3 Pro. Meskipun secara warna kulit tentu ini dapat menguntungkan banget bagi yang suka warna kulitnya putih, tapi saya lebih suka dengan warna kulit yang seperti ini, yang sekarang ini. Nah, ternyata benar kalau pas kita perhatikan lagi, ini ketika saya pakai mode kamera 4K pada 30 fps dengan di tripod dan tanpa pergerakan yang signifikan, hasilnya warnanya ternyata sekarang bisa ketemu. Jadi hasilnya celana saya yang hitam pun jadinya agak turun warnanya, terus atau pudar, terus warna dari bajunya terlihat lebih cerah banget, dan ini bakalan menentukan banget sih aura dari hasil video yang kita dapatkan. Tapi sekali lagi ini adalah saya berkomentar berdasarkan hasil video yang saya rekam sendiri, yang saya buat sendiri. Jadi kalau misalkan hasil akhirnya tentu itu bakalan teman-teman simpulkan sendiri bagaimana hasilnya. Menurut teman-teman itu adalah hak pribadinya teman-teman. Saya hanya menyampaikan, mengutarakan apa yang sudah saya lakukan saja. Si Poco X3 dan Poco X3 Pro ini juga sudah dilengkapi dengan fitur dual video, yaitu salah satu fitur yang bisa mengaktifkan dual kamera sekaligus, baik untuk kamera belakang maupun kamera depan. Secara tampilan bisa diubah-ubah menjadi beberapa tampilan, bisa kanan kiri atau kayak model orang telepon video call. Nah, kita nyobain juga hasilnya seperti ini. Menurut saya kalau misalkan kita bahas warna, ternyata warnanya masih tetap berbeda, dan tone warna dari warna dasar kulit saya di Poco X3 dan Poco X3 Pro ini jauh berbeda, bertolak belakang lah. Tetapi kalau di kamera belakangnya masih cenderung hampir sama, tetapi lebih padat, lebih gelap, lebih kuat si Poco X3. Ini menurut pandangan saya pribadi. Oke, jadi ini adalah hasil keseluruhan dari hasil uji kamera yang kita lakukan dari Poco X3 dan Poco X3 Pro. Kesimpulannya adalah semua tergantung dari kemampuan kita waktu ngambil videonya, yang pertama, atau mengambil gambar di kameranya. Yang kedua, secara pribadi, secara hasil, yang notabene saya bandingkan satu per satu. Untuk kamera auto memang lebih cenderung lebih kuat si Poco X3 Pro, tapi untuk yang kamera lainnya, untuk kamera utama, untuk video selfie dan video perekaman di 4K 30 fps nya, saya lebih cenderung memilih Poco X3. Nah, salah satu hal keuntungan kalau misalnya kita pakai Poco X3 Pro itu adalah ada tambahan fitur kamera, yaitu yang sudah saya sampaikan barusan di awal tentang fitur kamera cloning dan kamera locknya. Di fitur vlognya ada 2 tambahan template, dan di kamera cloning ada 1 tambahan template juga.
juga. Secara hasil, secara keseluruhan, kalau misalkan kita bandingkan Poco X3 atau Poco X3 Pro, yang suka dengan kamera tentu saya lebih menyarankan lebih baik Poco X3 saja. Tapi kalau misalkan yang suka dengan performa, tentu Poco X3 Pro ini jauh lebih bijak dibandingkan Poco X3. Terbukti kemarin kita sempat nyobain gaming, tapi untuk hasil gaming bakal nanti tayangkan setelah video ini tayang. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Tori Bijaksana. Boom boom boom. Sampai jumpa. Besir.